Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Magister Komputer Universitas Pamulang akan mencoba mempresentasikan bagaimana visualisasi data menggunakan Matplotlib berbasis website. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Image Processing. Berikut kami lampirkan peserta kelompok yang pertama Zurahman Rocky yang nanti akan mempresentasikan uji coba kode program dari Matplotlib berbasis website. Yang kedua Pak Sarmadi, dia akan mencoba mendeskripsikan dari visualisasi data dengan Matplotlib. Yang ketiga Mas Taufik Budi Setiawan yang akan mencoba mempresentasikan contoh dari visualisasi data dengan Matplotlib. Demikian penyajian dari kami. Kami persilakan bagi Pak Sarmadi untuk mendeskripsikan visualisasi data. Monggo, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suseno atas waktunya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang visualisasi data. Visualisasi adalah suatu rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, ataupun animasi untuk penampilan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dapat dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Visualisasi data merupakan salah satu skill set yang wajib dikuasai oleh seorang data scientist. Kamu dapat melakukan visualisasi data dengan Python menggunakan library Matplotlib, di mana Matplotlib sendiri adalah suatu library atau package yang paling populer di bahasa Python untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik atau untuk satu sumbu atau lebih. Setiap sumbu memiliki sumbu horizontal atau sumbu X dan sumbu vertikal atau sumbu Y. Lanjut. Kemudian lanjut untuk visualisasi data. Di sini kita menggunakan PyScript. PyScript di sini adalah teknologi baru yang untuk menjalankan Python di browser. PyScript di belakangnya menggunakan teknologi PyOD dan WebAssembly. Nah, di bawah ini adalah gambaran dari PyScript. PyScript di sini pendukungnya ada JavaScript Braid, kemudian I/O, tag, widget, dan namespace. Lanjut. Matplotlib. Matplotlib adalah library dari Python yang paling populer untuk melakukan visualisasi data yang lebih menarik dan mudah dipahami sehingga Matplotlib akan terasa lebih alami untuk dipelajari. Matplotlib disusun oleh John Hunter di tahun 2002 dan didesain agar dapat digunakan selayaknya menggunakan MATLAB. Matplotlib dapat digunakan untuk memvisualisasikan data secara 2 dimensi maupun 3 dimensi dan menghasilkan gambar berkualitas yang bahkan dapat disimpan dalam berbagai format gambar seperti JPEG dan PNG. Lanjut. Cara penggunaan Matplotlib.
Adapun script untuk menginstal library matplotlib adalah sebagai berikut. Caranya adalah kita masuk pada terminal, kemudian kita ketikkan pip install matplotlib. Setelah ditekan enter, maka library matplotlib akan terinstall pada Python. Setelah terinstall, bisa langsung menggunakan library matplotlib dengan cara mengimport terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut, seperti di bawah ini. Itu ada, kita ketikkan import matplotlib as mpl, kemudian import matplotlib.pyplot as plt pada script yang akan kita gunakan library matplotlib. Contoh visualisasi data menggunakan matplotlib diantaranya adalah bar plot, histogram, line plot, scatter plot, dan box plot. Di mana contoh visualisasi data secara detailnya akan disampaikan oleh Saudara Taufik Budi Setiawan. Demikian dari saya. Selanjutnya Pak Taufik. Baik, terima kasih Pak Sarmadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bar plot. Nah, bar plot adalah jenis plot yang digunakan untuk mempresentasikan data dalam bentuk bar, di mana bar menunjukkan ukuran sebuah variabel. Umumnya, variabelnya adalah variabel numerik dan kategorik. Untuk contoh bar plot dengan Python, seperti gambar di bawah ini. Oke, untuk next-nya, yaitu ada histogram. Histogram adalah grafik yang digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi dari data numerik dengan batang. Sumbu X untuk bin dari data point, sedangkan Y untuk frekuensi data point pada setiap bin. Bin adalah angka yang dikelompokkan dalam rentang tertentu. Contoh visualisasi data histogram dengan Python yaitu sebagai berikut. Oke, next-nya. Oke, selanjutnya ada line plot. Line plot atau line chart adalah jenis grafik yang menampilkan informasi dengan menggunakan banyak titik yang terhubung dengan membentuk segmen garis lurus. Line plot biasanya digunakan untuk melihat pertumbuhan atau pergerakan data dari waktu ke waktu. Nah, untuk line plot dengan Python dapat lihat sebagai berikut yang di bawah ini. Oke, selanjutnya ada scatter plot. Scatter plot adalah jenis visualisasi untuk menampilkan hubungan antara dua variabel. Dengan plot ini, data ditampilkan dalam plotting titik data antara sumbu X dan sumbu Y. Untuk menerapkan scatter plot digunakan fungsi scatter, kurung buka, dan kurung tutup pada program dengan parameter atribut data numerik. Contoh scatter plot dengan Python seperti gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya ada box plot. Box plot adalah bentuk visualisasi data yang digunakan untuk mempresentasikan distribusi data secara statistik melalui 5 dimensi utama, yaitu nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Box plot biasanya dipakai untuk melihat atau memeriksa keberadaan outlier di dalam suatu dataset. Outlier adalah objek yang berbeda polanya atau nilainya dibandingkan dengan objek-objek lainnya. Singkatnya, outlier dilakukan untuk mendeteksi keabnormalan pada dataset. Untuk contoh box plot dengan Python, yakni ada seperti gambar di bawah berikut ini. Nah, untuk implementasi dari matplotlib akan dilakukan dengan Pak Juramanoki
Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Taufik. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan program Python berbasis web menggunakan PyScript ya. Di sini kita bisa lihat di situs resminya yaitu PyScript. Oke, namanya PyScript.net. Di sini ada tata cara instalasinya. Kita klikkan lalu install. Nah, ini instalasi via URL atau link. Nanti kita tinggal kopikan. Lalu di sini kita buka IDE atau editornya yaitu Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kita masuk dulu ke bagian extension. Lalu masuk ke ketikan live server. Jadi di sini ada live server lalu kalian instalkan. Supaya nanti bisa diakses di lokal ya. Oke, kalau sudah kita coba bikin satu file HTML namanya bebas ya. Sini boleh dicoba .html. Oke, di sini masih kosong lalu kita masukkan tag HTML. Nah, di sini ada snapshotnya otomatis HTML5. Nah, lalu kita masukkan script tadi ya. Script Python di dalam tag head ini. Lalu kita coba sudah berhasil atau belum menggunakan ini ya tagnya PyScript itu di dalam body. Nah, nanti dia akan memunculkan no you can. Ini kita save, klik kanan lalu open with live server. Nah, di sini dia sedang menjalankan Python-nya ya. Fungsi dari Python. Nah, di sini muncul ya, now you can. Nah, lalu kita coba integrasikan dengan Matplotlib. Kita cari contoh penggunaannya Matplotlib example. Oke, kita masuk ke halaman resminya. Nah, di sini kita coba yang sederhana saja yaitu databar ya. Nah, ini kita kopikan, impor Matplotlib-nya. Ini kita hapus, lalu enter. Ini kita rapihin, impor di sini. Lalu ini definisi datanya kita kopikan, lalu kita rapihin juga. Oke, satu lagi kita panggil fungsi untuk memanggilnya. Oke. Kita rapihin. Nah, karena dia berbasis web, jadi tidak usah di show, jadi langsung panggil saja fungsi plt-nya. Nah, sebelum itu kita butuh yang namanya PyEnvironment, yaitu tag PyEnv. Strip env. Di sini kita butuh environment yang namanya Matplotlib. Nah, kita simpan, lalu open live server.
Ini agak lama ya, dia butuh nge-compile. Nah, sudah berhasil. Nah, sudah berhasil ya. Tadi butuh waktu untuk nge-compile-nya. Ini adalah contoh penggunaan Python berbasis web. Nanti teman-teman yang lain silakan kalau mau mencobanya untuk jenis-jenis Matplotlib yang lain. Saya kembalikan ke Pak Suseno. Ya, terima kasih Mas Rocky dan teman-teman yang sudah mempresentasikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih butuh ada penyesuaian di sana sini atau ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.